Join us for an exciting beach worship session for the Youth Sunday School children at GKPS Gloria Sigalong Resort, West Batam. Ada sukacita? Joy, joy, joy. Sukacita, sukacita. Asik ya. Sampai kita boleh bersukacita di dalam Tuhan. Amin. Amin. Baiklah, sebelum kita melakukan segala kegiatan kita pada hari ini, kita terlebih dahulu memuji menyembah Tuhan, menyerahkan segenap kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan, karena kita tahu kita tidak bisa mengandalkan diri kita sendiri, pengetahuan kita sendiri. Kita butuh Tuhan, kita butuh campur tangan Tuhan. Kita angkat lagu pujian kita katakan oleh karena kemurahan Tuhan. Kakak berharap kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini, oleh karena kebaikan Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi bagiku. Kita katakan sekali lagi, kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini, oleh karena kebaikan Tuhan, sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku, katakan ku sembah, ku sembah. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Mazmur 46 ayat 2. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan semesta alam, Allah yang awal, yang akhir, yang terdahulu dan yang terkemudian, terima kasih kami persembahkan kehadirat-Mu. Karena tuntunan tangan-Mu, kami boleh anak-anak sekolah minggu remaja GKPS Gloria Sagulung boleh tiba di tempat ini dalam keadaan sehat sukacita, agar kami dapat mengadakan retreat pada hari ini. Kami datang beribadah syukur, sinarilah kami dengan wajah-Mu, agar kami semua dibaharui jadi anak yang taat dan berkenan bagi Tuhan. Tuhan yang membentuk kami semua tempat ini dan beroleh berkat dan hidup dalam sukacita, menyongsong masa depan yang telah disediakan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku oleh saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kita ulangi. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. 121 ada 8 ayat. Kita baca dari judul perikopnya 2-3 ya. Tuhan penjaga Israel, nyanyian jarak.
Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. 1, 2, 3 ya. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati saudara di dalam Kristus Yesus. Amin. Shalom bagi kita. Iya, baik. Firman Tuhan bagi kita penghartaan pembinaan ini kami ambil dari kitab Injil Filipi pasal 4 ayat 13. Filipi pasal 4 ayat 13. Kita baca secara bersama-sama. 1 Filipi 4 ayat 13. 1, 2, 3. Ya, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, siapa pernah mengalami penghukuman, dihukum oleh orang tua di sini? Semua ya, semua pernah ya. Nah, kalau kita terhukum, apa yang terjadi kepada kita? Sedih ya. Nah, kalau kita di dalam keadaan sedih dan terhukum, dapatkah kita merasakan kebebasan? Tentu tidak ya. Perhatikan bagaimana kehidupan orang-orang yang ada di Filipi. Bagaimana supaya orang-orang yang ada di Filipi pada saat itu, supaya mereka tetap berada di dalam ajaran firman Tuhan yang benar. Karena pada saat itu ada orang-orang yang memberikan ajaran sesat, ya, bahwasanya Tuhan itu, Yesus itu bukan Tuhan, Dia hanya manusia biasa daripada manusia-manusia seperti kita ini. Tapi Yesus adalah Allah yang menjadi manusia, ya. Dia yang menjadi manusia, bukan manusia menjadi Tuhan, ya. Nah, saudara-saudara yang kasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Paulus juga mengalami kesulitan di dalam dia memberitakan firman Tuhan. Selain dia di dalam tubuhnya ada penyakit, ya, maka dia sempat berdoa sampai 3 kali. Tuhan, kiranya duri yang ada dalam dagingku ini keluarlah supaya aku bisa terbebas. Itulah. Nah, kita punya kelemahan, kita punya kekurangan, tapi kita bisa mampu menjadi orang-orang yang membebaskan dan menjadi orang-orang yang terbebas. Kita tidak mau karena kelemahan kita, karena kekurangan kita menjadi tidak bisa menjadi berkat, tidak bisa menjadi orang-orang yang bebas. Tapi bagaimanakah kita di dalam kelemahan kita, di dalam kekurangan kita bisa menjadi orang yang bebas?
orang yang merdeka, tulis orang yang ada di Filipi, supaya mereka bertobat, supaya mereka juga melakukan apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi saat kita mengalami penderitaan, rupanya kita bisa menjadi berkat bagi orang lain, ya. Nah, kalau ditanya kalian anak-anak yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dapatkah kita, bagaimana cara kita kalau kita sedih, kalau kita menderita tapi dapat menolong orang lain? Ada yang bisa kasih tahu caranya? Ada. Ya, kalau Rasul Paulus di sini kan dia menulis, artinya kalian tahu, karyalah yang dapat menyelamatkan kita. Jadi situasi, kondisi yang kita alami bukan itu menjadi penghalang bagi kita untuk berkreasi. Tapi situasi yang bagaimanapun itu bisa menjadi satu alat untuk kita berkreasi. Jadi jangan dihentikan ya, sekalipun sakit, tapi masih bisa melakukan yang lain. Tapi yang sering terjadi apa? Kita merasakan kan, kalau tangan kiri sakit, semua badannya menjadi sakit kan? Tapi coba, kalau tangan kiri sakit, masih bisakah tangan kanan bekerja? Masih ya? Tapi apa yang sering terjadi di dalam pikiran kita, kalau tangan kiri sakit, maka semua akan menjadi sakit. Nah, kepada anak remaja kan, mari kita tanya di sini. Kalau lagi asik-asiknya membaca buku, kalau disuruh orang tua, apa sering jawabnya? Tunggu, apa lagi? Sabar, sampai berapa kali dibilang gitu? Sampai berapa kali dibilang orang tua, tolong bantu dulu ini, sampai berapa kali dibilang orang tua baru didengar? Ada 2, ada 3 ya. Tapi kenapa? Dia menulis surat. Dia memberi petunjuk-petunjuk kepada orang-orang yang di Filipi, supaya mereka juga jangan menjadi orang yang menderita. Tapi karena pola pikir kita yang sering, ya kalau tangan ini sakit, maka semua akan menjadi sakit. Artinya pola pikir kita sering kita batasi. Kalau sudah aku diberikan tanggung jawab ini, dosa lagi yang lain. Sementara kita bisa mampu ya. Nah, kalau anak sekarang kan banyak yang mampu kan. Coba sambil melihat, sambil mendengar, sambil menulis kan. Kan bisa sekarang ini kan. Tapi kalau ada kan orang yang demikian, sekarang kan kita sudah banyak ya, yang beda dengan kami. Kalau kami dulu, kalau dia suruh guru, kalau guru lagi mengajar, harus matanya melotot kepada guru, ya, sekalipun nggak didengar. Kadang-kadang 3 kali diajari guru hal yang sama itu pun belum dapat. Tapi kalian sekarang sudah beda ya. Kalian tidak perhatikan gurunya, tapi asik menonton, tangannya menulis, tapi bisa mengerti semuanya kan? Ada orang-orang yang demikian di sini? Ada? Atau mungkin begitu, hanya kalau melihat baru mengerti, tidak bisa sambil bergerak, tidak bisa sambil mendengar. Tapi ada banyak ya anak-anak sekarang kan, makanya tidak salah. Kalian pernah merasakan, pernah dituntut orang tua, hei perhatikan kemarin, kau kok matamu lain, aku kan sedang berbicara denganmu, katanya. Ada pernah dengar dibuat orang tua begitu? Ada. Ada kan? Kita kan tidak sering memperhatikan. Sekarang kan tatapan mata terhadap orang tua tidak lagi. Kalau dulu harus kita, kalau orang tua lagi berbicara, itu harus ditatap matanya. Artinya itu bahagian daripada penghormatan. Tapi tapi tidak tahu kalau kalian sekarang ini kan, ada yang asik terus didengar suara perintah dari ibunya, tapi dia membaca, dia bermain terus. Tapi kalau bertanya, berapa 90 bagi 9, terus tahunya dia. Artinya kalian sudah berbeda sekarang. Kalian sudah
banyak pengajaran-pengajaran yang dia dapat. Tapi kenapa saat sekarang ini banyak orang, anak-anak yang sekarang semakin tidak mau lagi mendengar? Itu karena tadi ya, membebani dirinya. Kalau sudah dilakukan ini, janganlah ini. Sementara kita bisa mempunyai tanggung jawab yang baik. Nah, apa akibat daripada kalau kita mempunyai tanggung jawab? Apa yang kamu ketahui tentang kehidupan yang dibuat Ya, jangan diskusi sama kelompok lain, sama kelompoknya diskusi ya. Iya. Coba ibu guru. Kelompok satu apa namanya tadi? Lihat. Kelompok tiga apa namanya? Oh. Nama kelompoknya apa? Sebutkan ya. Enggak. Presentasi. Jadi mari kita dengarkan dulu dari kelompok kami dari kelompok 3 yang bernama Maria. Kami akan mempresentasikan hasil dari jawaban kami. Mana? Soal yang pertama, pernahkah kamu mengalami kesulitan dalam mengerjakan sesuatu? Karena dalam mengerjakan sesuatu itu kita suka mengeluh, kurang percaya diri dan tergesa-gesa. Perasaanmu kalau mengerjakan pekerjaan dengan baik? Lega, senang, bahagia, semakin bersemangat dalam mengerjakan yang lain. Soal yang ketiga, coba terangkan apa saja yang kamu lakukan untuk menyelesaikan pekerjaanmu dengan baik. Melakukan persiapan yang matang, melakukan pekerjaan yang sungguh-sungguh dan sepenuh hati. Soal yang keempat, apa yang kamu ketahui tentang keajaiban yang dibuat Tuhan Yesus? Coba terangkan. Yang pertama, aibah. Tuhan menyuruh Nuh untuk membuat bahtera dan mengajak seluruh keluarga Nuh dan sepasang hewan. Yang kedua, yang buta dapat melihat. Yang ketiga, yang lumpuh dapat berjalan. Yang keempat, yang tuli dapat mendengar. 4A, kalau kamu diberi jadi pemimpin kelompok, apa yang kamu lakukan?
Nomor 4 bagian 1, memimpin kelompok dengan baik, dengan bijaksana dan mengajak seluruh anggota untuk bekerja sama. 4 bagian 2, kalau ada temanmu yang tidak sejalan denganmu, apa yang kamu lakukan? Menasihati dan menegur. 4 bagian 3, apa yang kamu lakukan kalau temanmu mau bercerita tentang keluhannya? Mendengarkannya dengan baik dan memberi solusi atau jalan keluar dari masalahnya. 4 bagian 4, kamu disuruh membangun jembatan, apa yang kamu lakukan? Mempersiapkan desain, mempersiapkan pekerja, mempersiapkan anggaran, dan mempersiapkan bahannya. Yosef ya. Oke, mari kita dengar dari kelompok Yosef. Apakah kamu mengalami kesulitan dalam mengerjakan sesuatu? Apakah penyebabnya? Pernah, karena kesulitan untuk mengerti dalam mengerjakan sesuatu, tidak mengetahui cara bekerjanya, karena di luar kemampuan dan tidak konsentrasi atau tidak percaya diri. Merasa gembira dengan senang hati dan bersungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan dengan diiringi belajar merasa gembira dengan senang hati dan bersungguh-sungguh. Soal ketiga, coba terangkan apa saja yang kamu lakukan untuk menyelesaikan pekerjaanmu dengan baik. Berdoa kepada Tuhan dengan diiringi belajar mengenai cara menyelesaikan masalah, pekerjaan dengan baik, dan bertanggung jawab. Soal yang keempat, apa yang kamu ketahui tentang keajaiban yang dibuat Tuhan Yesus? Masih diberi napas kehidupan dan kesehatan, membangkitkan orang mati, memberi makan 5.000 orang dengan roti dan 2 ikan. 4 bagian. Apa yang kamu lakukan? Membimbing kelompok dengan bijaksana. 4 bagian 2, kalau ada temanmu yang tidak sejalan denganmu, apa yang kamu lakukan? Menjelaskan dan memberi saran dan arahan yang baik. 4 bagian. Apa yang kamu lakukan kalau mendengarkan cerita tersebut dan memberi solusi yang baik. Yang terakhir, 4 bagian 4, kamu disuruh membangun jembatan. Apa yang akan kamu lakukan? Membuat fondasi terlebih dahulu, lalu mengerjakan dengan baik. Presentasi yang sudah kami kerjakan. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok Yusuf. Kami akan merepresentasikan jawaban kami. Penyebabnya adalah karena gampang atau mudah menyerah dan menganggap pekerjaan dengan sepele sehingga kita mengalami kesulitan. Dengan senang hati dan semakin semangat. Lakukannya dengan sungguh-sungguh, membuat perencanaan atau peralatan, lalu mengaplikasikan apa yang kita rencanakan. Satu, membuat air menjadi anggur. 2, membangkitkan orang mati. 3, menyembuhkan sakit pendarahan selama 12 tahun. Menghargai setiap perbedaan pendapat anggota, mencari solusi di setiap masalah. Memberi arahan positif dan komunikasi yang membangun sehingga mencapai
tujuan bersama. Memberi opini positif atau menasihati dengan memberi semangat. Satu, membuat perencanaan bersama. Dua, melengkapi perlengkapan. Tiga, bekerja sama dengan tim. Sekian dari presentasi kami, terima kasih.